Untuk pelayanan cuci darah untuk NTT ini baru 5 daerah saja. Oke, Kupang tadi. Kupang 3 rumah sakit. Alor sudah. Baru. Baik, Tribuners, kembali bersama Pos Kupang. Saya Noveni Leonovel sebagai host di acara Ngobrol Asik. Selamat sore Kakak Nora. Sore Kak. Apa kabar Kakak Nora? Baik ya. Kakak Nora, komunitas pasien cuci darah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saya baru dengar ini. Baru berapa tahun sih dibentuk? Kalau komunitas pasien cuci darah itu sudah lama, ya, sekitar 4-5 tahun. Sebagai ketua nih, pasien cuci darah Nusa Tenggara Timur, sekaligus yang punya suami juga merupakan salah satu pasien cuci darah. Gimana nih pengalamannya? Sama dengan Pak? Kayaknya sama untuk semua pasien cuci darah, banyak sedihnya. Karena jika ada satu anggota keluarga kita yang sakit, pasti kita akan sakit semua. Mau sakitnya itu diri mereka atau akan dampaknya pada keuangan juga. Akan dampaknya pada keuangan kita. Terus jumlah pasien yang tadi Kak Mimi tanya itu, jumlah pasien cuci darah di Kupang itu kurang lebih 300 orang. 300 orang? Ya, kami dijanjikan oleh Komisi 9 DPR Pusat. Siapa itu? Semua Komisi 9 yang ada di salah satu anggotanya apa ketuanya ada Bapak kita, Bapak Melkianus Lakalena di dalam. Melkianus Lakalena. Ya, apa janjinya? Semua anggota pasien cuci darah, semua pasien cuci darah akan dimasukkan dalam PBI. Semua. Untuk hanya NTT atau seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kalau ada pasien yang tidak mau masuk kelas 3, ya sudah, itu urusan dia bayar. Dia bayar. Ya. Berarti semua harus kelas 3 baru gratis itu ya? Ya. Pak Melki Lakalena ngomong ini di mana nih? Bukan sih, waktu itu mereka janjikan kami ketika kami memasukkan gugatan kami yang sebelum gugatan pertama kami sebelum kami menang. Ya. Jadi bertemu langsung? Ya, pengurus pusat, ketua kami Tony Samosir, dan menyampaikan dengan Pak Sekjen. Apa realisasinya? Ya, kami menunggu. Nanti kita menunggu loh, Pak Melki Lakalena, Komisi dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI, pasien cuci darah di seluruh Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur menunggu janji Komisi 9 untuk merealisasi janjinya bahwa seluruh pasien cuci darah di Indonesia termasuk di NTT akan menerima pelayanan gratis. Ya, pelayanan cuci darah gratis. Untuk PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah itu terlalu banyak Kak, dia punya aturan terlalu banyak. Kalau kita pegang handphone Android saja, berarti kita tidak masuk PBI. Iya. Memangnya kalau pasien yang masuk PBI itu haknya apa? Ya ditanggung BPJS, tidak lagi membayar BPJS. Iya, tidak bayar. Oke, tidak bayar iuran. Tetapi untuk bisa masuk ke PBI itu syaratnya apa? Ya itu benar-benar susah. Padahal pasien cuci darah kalau sudah cuci darah dia susah. Artinya gini, tadi kan Kakak Nora bilang ketika dia pegang Android aja dinilai bahwa dia tidak pantas, tidak patut menerimanya. Iya, itu sudah ada pada kriteria dari pemerintah sendiri. Apakah memang kalau maksudnya ini kita berdiskusi Kakak Nora, kan memang kalau misalnya orang awam kan bilang kan ya memang dia bisa beli HP Android. Kakak Nora melihat apa sisi lain dari itu? Harusnya dia terima walaupun dia pegang Android. Apa aturan pemerintah? Kakak Nora itu adil nggak? Yang nggak adil. Kenapa? Kan dia punya rumah, dia punya motor, dia punya Android. Apa yang membuat yang nggak adil? Karena mereka sudah cuci darah. Ada beberapa obat yang tidak tertanggung dalam BPJS. Ya, itu. Ada yang tertanggung tapi hak kita tidak diberikan. Dan kan mungkin juga HP Android yang dia pegang bisa diberikan karena supaya bisa yang jauh, supaya bisa ini kan mungkin dia pensiunan. Jadi jangan melihat bahwa rumahnya besar, ada tehel, ada ini ya. Mungkin dia juga numpang di
temannya atau saudaranya. Salah satu pasien di rumah sakit umum itu saya memang rencana untuk bertemu dia belum pernah kesampaian karena beliaunya datang itu, kalau saya memakai istilah, kalau dia datang mau cuci darah tergantung kantong. Jadi kalau ada uang dia datang, tidak berdasar pada jadwal itu. Sangat berpengaruh. Kalau tidak cuci darah ya taruhan nyawa, bisa mati pasiennya kan. Gitu. Jadi kami itu rasa, kesian kalau bisa ada rumah singgah. Tapi Kakak Nora itu menarik. Artinya begini, dia datang ketika kalau ada uang sesuai kantong. Tetapi kan ini di cover oleh BPJS. BPJS kan tidak mengcover transportnya pasien dari rumah ke rumah sakit, Kak. Iya, benar Tribuners. Pemerintah sudah menanggung BPJS atau biaya untuk cuci darah, tetapi untuk pasien cuci darah itu sendiri, dan pasti mereka akan bawa keluarga kan? Iya. Nah, bagaimana? Biayanya dan lain-lain tentu harus ditanggung sendiri, apalagi kalau jauh dari SOE begitu ya. Makanya kami KPCDI. Bagaimana KPCDI untuk bisa berjuang atau bagaimana buat rumah singgah dong? Kak, semua yang tergabung dalam komunitas itu kan semuanya pasien sakit. Cuma saya di kepengurusan kami cuma saya saja yang sehat, sama sekretaris saya. Itu kami yang orang sehat. Nah, ketika itu jadi saya ada kenalan di BPJS sendiri, walaupun saya kadang protes ke BPJS, dia memberitahukan ke saya ada bank sampah. Jadi saya itu cari sampah. Ketua komunitas KPCDI NTT cari sampah. Untuk apa? Saya cari sampah yaitu untuk setidaknya dari sampah itu mau dapat berapa dapat berapa sehari saya cari, saya tukar dapatnya 1.000, dikumpul-kumpul nanti saldonya bertambah. Untuk saat ini saldo kami 300.000 dan sudah berapa bulan 300.000 itu? 2 bulan. 2 bulan. Jadi sampah itu saya dari saldo bank sampah kami kemarin bulan ini kami membayar 1 pasien cuci darah yang mandiri kelas 3. Mandiri kelas 3 membayar maksudnya membayar apa cuci darahnya? Yuran BPJS-nya. Baik. Kakak Nora, terus mengenai rumah singgah mungkin ada pemikiran kami itu bagaimana? Dari pusat, memang kami KPCDI pusat itu berkeinginan punya rumah singgah di cabang masing-masing. Ketika apalagi kami yang di daerah khusus Kota Kupang ini kan yang datang itu dari berbagai macam kabupaten. Ada beberapa yang mereka tinggal dengan saudara. Kalau mereka tidak ada uang ya mereka tidak pergi, tidak naik angkot. Sama seperti ada anak nona yang kemarin saya posting di akun Facebook saya, itu dia memang kalau ada uang baru dia bisa datang. Dia dari Sabu tinggal sama bapak kecilnya di Alak sana, di atas PT Semen lagi. Jadi kalau mau datang ya sudah tunggu, mau datang sama ojek, apalagi kalau dia dalam keadaan drop harus pakai pick up. Itu mereka memang berasal dari Kota Kupang saja atau dari mana? Kalau kebanyakan itu dari daratan timur. Dari daratan timur juga datang sini. Iya. Memangnya di tempat-tempat di NTT ini mana saja rumah sakit yang sudah di melayani? NTT itu yang ada untuk Kota Kupang itu ada 3 di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Siloam, sama Rumah Sakit Leona. Untuk pelayanan cuci darah untuk NTT ini baru 5 daerah saja. Oke, Kupang tadi. Kupang 3 rumah sakit. Alor sudah baru tahun kemarin. Itu rumah sakit umumnya, rumah sakit pemerintahnya. Maumere juga rumah sakit healer ya. Itu Labuan Bajo, Siloam, Labuan Bajo. Sumba Timur rumah sakit umum Waingapu. Sumba Timur di Waingapu satu ya. Jadi daratan timur itu cuma fokusnya ke Kupang.